Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kembali di channel Ilmu Cahaya Dunia Akhirat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan salam serta salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap perayaan Hari Raya Idul Adha, rata-rata tema khutbahnya tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ini sudah lama berlangsung. Setiap tahun, setiap perayaan Hari Raya Idul Adha, tema khutbahnya selalu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan setiap perayaan Hari Raya Idul Adha selalu dimeriahkan dengan penyembelihan hewan kurban. Nah, apa kira-kira hubungannya antara kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dengan penyembelihan hewan kurban? Untuk lebih jelasnya, supaya lebih jelas, saya akan jelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang sebenarnya sesuai dalam Al-Quran, sesuai surat As-Saffat. Saya akan mulai dari ayat 102. Surat As-Saffat ayat 102. Allah berfirman yang artinya, maka ketika umur anak itu sampai pada sanggup bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai termasuk orang yang sabar." Makna atau arti ayat ini, ketika umur Nabi Ismail alaihissalam sudah sampai waktunya, sudah bisa bersama ayahnya, sudah sanggup mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi. Di dalam mimpi, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Menyembelih Nabi Ismail alaihissalam dalam surat ini bukan seperti yang kita pikirkan, bahwa Nabi Ismail alaihissalam disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sama atau ibarat menyembelih hewan. Bukan seperti itu. Tetapi arti dari mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam artinya Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan ritual mati sebelum mati kepada Nabi Ismail alaihissalam. Sebelumnya, di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna." Di dalam surat Al-Baqarah ini, Nabi Ibrahim alaihissalam sudah melakukan ritual mati sebelum mati. Inilah yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-Baqarah ini. Inilah ujian yang diterima Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu mati sebelum mati atau ritual menyakiti diri sendiri. Kemudian Allah berfirman, "Aku menjadikan engkau pemimpin bagi seluruh umat manusia." Nabi Ibrahim berkata, "Dan juga dari anak cucuku." Allah menjawab, "Ya benar, kecuali orang yang salim." Jadi di sini Nabi Ibrahim menyebut anak cucunya, juga dari anak cucuku. Nah, makanya dalam surah As-Saffat
ketika umur Nabi Ismail alaihissalam sudah sanggup bersama ayahnya, sudah sanggup mengikuti ajaran ayahnya. Nah, Allah memberikan petunjuk Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melakukan ritual mati sebelum mati kepada Nabi Ismail, karena umur Nabi Ismail sudah sampai waktunya, sudah bisa, sudah sanggup. Nah, kemudian ayat selanjutnya surat As-Saffat ayat 103, maka keduanya pun berserah diri. Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim. Ibrahim artinya ayah yang penyayang. Allah memanggil Ibrahim, wahai Ibrahim, wahai ayah yang penyayang. Saking sayangnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, Nabi Ibrahim alaihissalam rela melakukan itu terhadap anaknya, supaya bisa bersama anaknya, supaya anaknya bisa mengikuti ajaran ayahnya, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian ayat selanjutnya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Dan sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Lalu kami tebus anak itu dengan sesembelihan yang besar. Nah, Nabi Ismail ditebus dengan sesembelihan yang besar atau seekor hewan. Hewan yang digunakan untuk menebus Nabi Ismail alaihissalam adalah hewan domba atau biri-biri. Domba ini dalam ajaran tasawuf sangat dalam maknanya. Tasawuf atau kata lainnya sub, yang artinya bulu domba. Nah, jadi sangat jelas bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan ritual mati sebelum mati kepada Nabi Ismail alaihissalam supaya mengikuti ajaran ayahnya, yaitu ajaran tasawuf. Domba sangat dalam maknanya di dalam kalangan para rasul. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di kandang domba. Ini kalau ditelusuri bisa jadi Nabi Isa alaihissalam tidak dilahirkan di kandang domba. Ini cuma simbol. Kalau ditelusuri lebih mendalam, ujung-ujungnya itu adalah tasawuf. Nah, kemudian ritual mati sebelum mati atau ritual menyakiti diri sendiri, namanya ritual menyakiti diri sendiri, pasti sakit. Makanya Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Ritual mati sebelum mati adalah salah satu jalan untuk membangkitkan diri sejati atau melahirkan jiwa untuk kembali kepada Allah. Memang sakit, mulai dari melahirkan atau melakukan ritual mati sebelum mati sampai menjalani ajaran tasawuf, itu adalah ujian. Makanya Allah berfirman, sungguh ini adalah ujian yang nyata.
Karena yang ada itu hanya ujian. Sehingga Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, berserah dirilah. Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Ini juga diwariskan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anak cucunya, dan juga Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya. Nabi Yakub berkata, wahai anak-anakku, inilah agama yang dipilihkan Allah untuk kalian. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Yang dimaksud itu adalah ini, ritual mati sebelum mati, supaya membangkitkan diri sejati, melahirkan jiwa, supaya kembali kepada Allah. Dan ini juga selain para rasul melakukan hal ini, juga dilakukan oleh filsuf Yunani. Banyak yang melakukan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ikutilah agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim itu adalah agama yang lurus. Dia bukan syirik, dia bukan musyrik. Inilah yang dimaksud. Ritual mati sebelum mati untuk menjalani ajaran tasawuf, membangkitkan atau melahirkan diri sejati untuk kembali kepada Allah melalui jalan tasawuf. Nah, kemudian antara ritual penyembelihan hewan di hari raya Idul Adha dan perjalanan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, nah kalian bisa nilai apa hubungannya. Di sini tidak ada hewan yang disembeli. Di dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam tidak ada hewan yang disembeli. Ini cuma ritual mati sebelum mati, jalan kembali kepada Allah. Kalau ritual menyembeli hewan kurban di hari raya Idul Adha, memang juga ini termasuk jalan untuk mendapatkan ridho Allah. Tapi belum menjamin bahwa akan kembali kepada Allah. Karena yang dinamakan berkorban sebenarnya itu, yang dinamakan berkorban adalah yang melibatkan jiwa dan raga. Ini berkorban yang sebenarnya, berperang, berkorban dengan jiwa dan raga. Tetapi kalau cuma berkorban dengan hewan ternak, misalnya 1 ekor sapi, 2 ekor sapi, 3 ekor sapi, sementara hartamu punya mobil 4, punya usaha yang lancar, punya rumah yang bagus, tetapi mengorbankan hanya 1 ekor sapi, 2 ekor sapi, itu belum termasuk berkorban karena tidak melibatkan jiwa dan raga. Ini cuma termasuk sebagai sedekah, kewajiban bersedekah dari hartanya yang banyak. Berkorban yang sebenarnya adalah berkorban yang melibatkan jiwa dan raga. Nah, sekarang kalian nilai sendiri. Yang jelasnya perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam tidak ada hubungannya dengan penyembelihan hewan kurban. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dan dicerna dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.